Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Fasilitator yang saya banggakan, Ibu Juliana Simarmata, SPD MTD, beserta Ibu pengajar praktik saya, Ibu Mardiana Simatupang, SPD, dan juga rekan sejawat saya yaitu Ibu Rosmarin Enggolan, SPD. Iya. Jadi saya sendiri adalah Dina Tania Ginting. Saat ini saya salah satu calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN Gabungan Hasang 2, Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan proses coaching supervisi akademik, yaitu tahap perdana, tahap observasi yang akan saya sampaikan pada rekan sejawat saya yaitu Ibu Dosma Riana Enggolan. Berikut ini adalah praktek coaching pra-observasi yang akan saya lakukan. Selamat pagi Bu Dosma. Pagi Bu Dina. Saya lihat pagi hari ini semangat ya Bu ya? Tentu semangat. Iya, harus semangat ya Bu. Ya. Jadi kabar Ibu hari ini bagaimana Bu? Puji Tuhan sangat sehat. Iya, amin amin ya. Jadi Bu, saya minta waktu Ibu hari ini untuk melakukan pra-observasi ya Bu ya, dalam bentuk coaching. Oke Bu, nah adapun Bu, di sini kita akan melakukan kegiatan coaching supervisi, yaitu tahap pertama yang mana disebut tahap observasi yang akan nanti Ibu lakukan di kelas Ibu Dosma. Jadi tujuan supervisi akademik ini supaya bisa membantu Ibu untuk mengembangkan serta meningkatkan kompetensi Ibu dalam pembelajaran di kelas. Jadi Ibu Dosma, tujuan saya juga ingin melihat apakah ada kesiapan ya Bu ya, kesiapan Ibu dalam menyiapkan pembelajaran di kelas. Baiklah Bu, kalau boleh saya tahu, besok materi apa yang akan Ibu sajikan kepada anak didik kita Bu? Kalau Bu yang mau saya sampaikan besok yaitu pola hidup gotong royong pendidikan Pancasila untuk kelas 4 SD. Oke, baik Bu. Jadi untuk materi yang Ibu sampaikan adalah pola hidup gotong royong pendidikan Pancasila untuk kelas 4 SD ya Bu ya. Nah, untuk materi tersebut apakah Ibu sudah ada mempersiapkan sesuatu untuk menyampaikannya besok hari Bu? Sudah Bu, termasuk FTP dan media-media pembelajaran yang akan saya buat untuk anak-anak. Oh, baik. Jadi Ibu sudah menyediakan perangkat pembelajarannya yaitu RPP, ada juga media pembelajaran, dan juga yang lainnya yang mendukung dalam proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan besok. Selanjutnya Bu, saya ingin mengetahui tujuan dari pembelajaran itu dilakukan adalah untuk apa seperti itu Bu? Supaya siswa dapat memahami makna gotong royong baik di rumah, di lingkungan sekolah maupun di masyarakat. Yang kedua, anak-anak dapat menganalisis bentuk-bentuk gotong royong itu seperti apa, seperti itu. Oke, jadi materi yang ingin Ibu sampaikan tadi tentang gotong royong. Nah, di mana Ibu ingin meningkatkan kompetensi anak-anak atau peserta didik kita terkait gotong royong dan ingin mereka dapat menganalisis bentuk-bentuk gotong royong itu seperti apa. Jadi tujuan dari pembelajaran tersebut adalah agar mereka lebih lebih mengerti akan materi tersebut. Nah, yang ingin saya tanyakan, persiapan apa yang akan Ibu lakukan untuk pembelajaran besok hari Bu? Dalam hal misalnya peralatan atau yang berhubungan dengan proses belajar mengajar Bu? Pastinya saya akan siapkan yaitu papan tulis, peralatan pembelajaran, media pembelajaran, baik secara online dan buku teks maupun PDF. Bagus sekali ya Bu ya. Nah, jadi di sini Ibu sudah menyiapkan sarananya secara detail ya Bu.
Nah, saya sangat mengapresiasi itu, Bu. Jadi itu semua Ibu lakukan adalah untuk anak-anak kita supaya apa, Bu? Agar anak-anak lebih semangat belajar. Iya, karena kita sekarang fokus kita ke siswa kita ya, Bu ya. Nah, tentunya Bu dalam penyampaian materi pembelajaran besok ada misalnya salah satu siswa yang kurang mampu dalam memahaminya. Nah, siasat apa yang Ibu ambil, Bu, agar siswa dapat memahaminya? Saya berusaha menyajikan dengan cara menyenangkan, mereview kembali pelajaran bagi anak yang belum memahami pelajaran tersebut. Nah, saat Ibu melaksanakan mengulang pembelajaran dengan cara mereview, apakah Ibu mendapatkan hasilnya, Bu? Pastilah. Pasti ada ya, Bu ya. Nah, bisakah di sini, Bu, Ibu jelaskan hasil yang Ibu dapatkan jika Ibu mereview kembali pelajaran tersebut, Bu? Dan dengan cara bagaimana Ibu menyajikan review tersebut seperti itu, Bu? Biasanya dengan memberikan tugas mereview kembali anak supaya lebih bisa mengikuti pelajaran berikutnya. Oh iya, jadi dengan mengulang kembali seperti itu ya, Bu ya. Nah, yang selanjutnya, Bu, apakah ada, Bu, strategi khusus yang Ibu pakai ataupun metode atau model pembelajaran yang Ibu terapkan di dalam Ibu menyampaikan materi pembelajaran Ibu? Yang pastinya saya harus lebih menarik perhatian siswa agar proses penyajian dengan humoris dan menjelaskan tujuan pembelajaran di awal pembelajaran. Oh, jadi pertama itu memang tujuan pembelajaran itu harus kita sampaikan ya ke anak didik kita ya, Bu ya, agar mereka memahami apa yang akan mereka dapatkan setelah selesai mempelajari. Pagi anak-anak. Garuda Pancasila dan kita berdiri. Garuda Pancasila, satu baca. Garuda Pancasila, aku mendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sejahtera, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Tepuk kelima. Rohing dan muatan, Rohing belajar Pancasila. Kelima. Yes, yes, hebat, luar biasa mantap. Nah, baiklah. Ayo anakku, Cinta silakan bikin doa. Sit down please. Hidup rukun. Hidup rukun itu banyak artinya, banyak gunanya. Hidup rukun berdampak positif. Stop. Hidup rukun itu ada dilakukan di sekolah, di rumah, dan di masyarakat. Contoh di sekolah, apa itu hidup rukun? Sesama teman sekelas atau adik kelas. Yang kedua, ia saling menyayangi. Ketiga, ia saling meminjamkan peralatan sekolah, juga itu termasuk hidup rukun. Terus contohnya hidup rukun di rumah apa?
kumpul. Cepat ditulis. Hidup rukun adalah cepat. Hidup rukun adalah apa tadi sudah cepat ditulis. Ditulis. Hidup saling tolong menolong. Cepat. Kedua, manfaat gotong royong. Kalau udah siap, kumpul. Oke, dikumpul.
Marilah kita berdoa lebih dahulu. Ayo kita pimpin doa. Selamat siang anak-anak. Mama sudah masuk ya? Pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Juliana Simarmata SPD MPD selaku fasilitator saya dan Ibu Mardiana SPD selaku pengajar praktik saya. Pada pagi hari ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi setelah dilakukannya observasi di dalam pembelajaran. Di sini saya bersama wakil dari Kepala Sekolah SDN Gabungan Nangsang 2 Ibu Yulida Sari Tarioran dan rekan sejawat saya Ibu Rosmaria Lenggolan. Nah, baiklah, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu untuk mengikuti kegiatan supervisi pasca observasi. Selamat pagi Ibu Dosma. Nah, jadi di sini Bu, kita akan kembali berbincang-bincang terkait dengan proses pasca observasi yang mana telah kita lakukan tadi Bu. Nah, bagaimana kabarnya Bu hari ini Bu? Sehat dan luar biasa. Iya, amin. Jadi tadi saya sudah memperhatikan observasi yang telah Ibu laksanakan dan saya meminta untuk waktunya sebentar ya Bu ya untuk melakukan supervisi. Nah, di sini Ibu Lida juga akan mendengarkan hasil dari observasi kita tadi Bu. Nah, pembelajaran tadi akan kita bahas dan kupas bersama di sini ya Bu ya. Nah, saya ingin menanyakan Bu. Nah, tadi sudah dilakukan pembelajaran. Dari pembelajaran itu kira-kira apakah yang sudah diharapkan dari pembelajaran itu sudah tercapai begitu Bu? Harapan saya semoga kedepannya kita bisa lebih semangat lagi untuk mengajarnya. Kira-kira begitu. Iya, baik. Jadi Ibu mengharapkan untuk lebih semangat lagi bagi kita mengajar siswa-siswa kita di dalam proses belajar mengajar seperti itu Bu ya. Nah, jadi yang mau saya tanyakan Bu, untuk kita bersemangat
jadi untuk memaksimalkan tujuan ibu itu Bu, apa kendalanya Bu di lapangan atau di dalam kelas tadi sehingga tujuan ibu itu belum tercapai secara sempurna? Mungkin juga karena waktu dan juga anak-anaknya kurang aktif untuk belajar. Iya, memang kita terkendala waktu ya Bu ya. Nah kalau anak-anak itu mungkin ya karena motivasinya harus kita munculkan lagi seperti itu ya Bu ya. Nah jadi untuk tujuannya sebaiknya kurang keefektifan tadi kita ubah Bu menjadi aktif. Kita dapat menuliskannya kembali di RPP kita sehingga nanti lebih baik lagi ke depannya. Nah apakah Ibu menemui beberapa kendala dari pembelajaran yang Ibu laksanakan tadi? Tidak banyak, tapi sedikit. Bisa diceritakan Bu apa yang sedikit itu seperti itu Bu? Kendala yang Ibu jumpai tadi pada saat proses belajar mengajar itu dilaksanakan Bu, apa saja misalnya kendala-kendala itu Bu? Contohnya Apa itu Bu? Misalnya kendalanya kepada siswa atau kepada diri Ibu sendiri atau media dan FPP-nya bisa lebih dijelaskan Bu? kendalanya bagi siswa kurang efektif mau mendengarkan saya mengajar. Kalau kendala untuk saya sebenarnya tidak ada. Oh ya baiklah Bu. Jadi dari kendala siswa yang lebih banyak itu ya kurang keaktifan mereka. Nah supaya kendala itu tidak terjadi lagi, apa yang harus kita lakukan sebagai seorang guru Bu, agar anak-anak itu lebih tertarik gitu kan Bu, lebih aktif lagi dibandingkan kita gurunya Bu, seperti itu. Seharusnya saya harus pembelajaran yang mengandung humor sedikit supaya anak-anak tertarik dan tidak bosan mendengarkan yang menonton pembelajaran tidak serius. Iya benar-benar. Kita harus serius dan santai di dalam Serius dan santai. Iya, serius dan santai, betul-betul itu Bu. Nah, jadi Bu, untuk media sudah cukup ya, sudah cukup sempurna ya Bu ya. Nah, baiklah, demikianlah percakapan pasca observasi yang kami lakukan di SDN Gabungan Hasan 2. Terima kasih atas atensinya. Salam dari kami. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, selamat pagi.